Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol bareng Koor Prodi. Kali ini kita akan ngobrol santai nih dengan Koor Prodi yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan aku Fikri, mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Seni tentunya. Oke, hari ini kita akan membahas seputar prodi-prodi yang ada di FBS UNESA dan tentunya kita mengundang langsung sumbernya yaitu Koor Prodinya. Oke, hari ini kita akan membahas seputar Prodi S3 Pendidikan Seni, dan hari ini kita sudah bersama Koor Prodinya langsung. Kita sudah bersama Ibu Dr. Setio Yanuartuti. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Fikri. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat, lancar. Alhamdulillah sehat ya Ibu. Dan senang sekali hari ini saya sudah bersama Ibu Setio sebagai Koor Prodi S3 Pendidikan Seni. Jadi hari ini Ibu kita akan membahas seputar Prodi S3 Pendidikan Seni dan juga mungkin pertanyaan buat dari teman-teman yang penasaran nih pengen masuk ke S3 Pendidikan Seni. Oke, langsung saja Ibu untuk pertanyaan pertama. Ini mungkin banyak ditanyakan oleh teman-teman mengenai daya tarik atau keunggulan nih dari Prodi S3 Pendidikan Seni. Mungkin Bu Setio bisa menjelaskan. Terima kasih Mas Fikri ya terkait dengan S3 Pendidikan Seni. Di Indonesia ini belum banyak Mas S3 Pendidikan Seni. Ya, baru ada sekarang ada 4 mungkin. Ada 4 perguruan tinggi yang sudah menyelenggarakan S3 Pendidikan Seni gitu. Nah, apa kalau kita ditanya kemudian apa kelebihan dari S3 Pendidikan Seni yang di Surabaya, bahwa kalau kita lihat ada di wilayah timur itu kan baru ada ini ya, baru ada S3 Pendidikan Seni yang memiliki kualifikasi pasti ini berkait dengan seni, kajian-kajian pendidikan seni di wilayah Nusantara itu yang paling kuat, sehingga dengan kekuatan multidisiplin, interdisiplin ini akan memberikan bekal betul kepada calon mahasiswa bagaimana sebenarnya jika calon mahasiswa ini nanti lulus itu memiliki pendekatan-pendekatan multidisipliner ataukah paling bisa sampai kepada lintas disiplin sih atau cross disiplin terkait dengan kajian tentang seni dan pendidikan seni yang memiliki basis budaya Nusantara gitu. Nah, jika kita lihat ada beberapa perguruan tinggi yang memiliki S3 Pendidikan Seni, ini kan karena di Indonesia baru ada 4 ini, sehingga ini pun memiliki wilayah-wilayah sendiri. Yang mana bahwa kalau kita memang sengaja bahwa S3 Pendidikan Seni UNESA ini betul-betul menyiapkan bagaimana mahasiswa ini tadi kalau kita lihat bahwa bagaimana dia memiliki kreativitas, kolaboratif dan adaptif yang luar biasa, sehingga dia bisa sangat nanti mudah berperan kepada masyarakat dalam pengembangan seni dan pendidikan seni gitu. Luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi ini juga prodi yang sangat eksklusif karena di Indonesia cuma ada 4 perguruan tinggi. Betul. Salah satunya yaitu di Universitas Negeri Surabaya ini. Ujian tadi juga terkait kajian pendidikan seni di Nusantara Ibu untuk pendidikan S3 ini, dan mungkin bisa dijelaskan Ibu kepada teman-teman mungkin prestasi yang telah diraih oleh Sivitas Akademika Prodi S3 Pendidikan Seni. Ya, kita mungkin kita terhitung memang masih muda Mas, S3 Pendidikan Seni itu baru ini 2 tahun. Nah, namun demikian kalau kita lihat dari tenaga sumber dayanya gitu ya, sumber dayanya. Kita lihat bahwa kita memiliki profesor-profesor yang memiliki kualifikasi bukan hanya tingkat UNESA, tetapi sudah sekalian kepada nasional, bahkan yang ada yang internasional gitu. Kita lihat bahwa ada seperti Prof. Setia Yuwana gitu. Beliaunya adalah ahli yang memiliki kepakaran dalam bidang sastra lisan, antropologinya, berarti teori pendekatan-pendekatannya luar biasa, yang kemudian ini kan mendorong teman-teman muda ini untuk bisa
mengembangkan kajian-kajian terkait dengan itu gitu, dan menguatkan bagaimana yang hari ini mungkin ya saat-saat ini menonjol adalah bagaimana beliaunya membangun ke pendekatan etno itu, apakah ini terkait dengan etno koreologi, etnosaintis gitu, etnosastra dan sebagainya. Yang jelas ini adalah pendekatan baru yang memang menjadi kualifikasi yang luar biasa untuk sekarang. Kemudian juga, nah yang ada profesor juga baru, ini ada Prof. Juli Jati Prambudi, yang beliaunya adalah satu-satunya pakar seni rupa kontemporer di Indonesia. Nah ini artinya bahwa beliau ini kan kalau di tempat lain tidak ada seni rupa kontemporer, beliaunya ini kan sesuatu prestasi yang luar biasa. Nah penelitiannya, kemudian kajian-kajiannya dan jangkauannya beliau ini sangat luar biasa. Beliau tidak hanya sebagai dosen di prodi kami, tetapi ya beliaunya adalah dalam 1 tahun ini saja beliau menjadi narasumber di berbagai tempat terkait dengan seminar internasional gitu, di berbagai, termasuk juga di beberapa negara seperti di UPSI dan sebagainya. Itu kemudian ada beberapa dosen-dosen yang lain yang dalam setiap tahunnya itu bisa lolos untuk penelitian-penelitian hibahnya di dalam DRTPM gitu ya. DRTPM itu adalah lembaga penelitian di Indonesia yang saat ini sedang menaungi bagaimana dosen-dosen di Indonesia ini berpenelitian. Seperti saya misalkan gitu ya, ini alhamdulillah kan saya itu sudah sejak 2014 sampai sekarang hampir setiap tahunnya dapat lolos untuk IBHD penelitian nasional gitu ya. Kemudian juga ada Prof. Yo itu udah langganan gitu ya. Kemudian ada Prof. Ani gitu ya, yang juga tahun kemarin 2024 itu lolos juga. Tahun ini ada Bu Dr. Trisakti yang juga lolos penelitian hibah di DRTPM itu. Artinya ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Termasuk misalkan ini seperti Prof. Juli itu, selain beliaunya ini adalah dosen tamu di mana-mana, keynote speaker di mana-mana, juga asesor Banpite, Lamdik yang terkait dengan senior gitu ya. Artinya ini adalah sebuah capaian-capaian sumber daya kami itu di S3 Pendidikan Seni gitu Mas. Mungkin itu kalau kita lihat hasil karya kita kan. Pendidikan seni itu kan kepakaran dosen itu kan ada yang memang di bidang seni itu sendiri, ada yang pakarnya di dalam pendidikan. Ya, teman-temannya dalam bidang pendidikan, karya-karyanya gitu ya, itu ada apakah ini media, apakah ini model belajar, apakah ini media dan sebagainya terkait dengan pendidikan seni. Sementara teman-teman dosen yang kualifikasinya adalah ada di seni seperti saya, banyak teman-teman yang kajian seni, penciptaan karya seni. Nah ini selain kelebihannya itu ada di penulisan-penulisan yang terpublikasi ya di jurnal-jurnal internasional, juga karya-karyanya gitu. Prof. Juli itu karya seni rupanya itu sok dijejer-jejer itu ya, artinya sudah skalanya sudah tidak hanya nasional. Alhamdulillah saya itu sudah sejak tahun 2014 itu karya-karya saya juga sudah dibawa ke Singapura gitu ya. Kemarin 2017-18 itu kemudian kami juga ikut festival-festival internasional gitu, festival topeng gitu, dan saya ikutan topeng. Kemudian 2023 kami bawa juga rekan-rekan mahasiswa, karya kami kita pentaskan di Thailand gitu. Nah, untuk dalam Indonesian Culture Night gitu ya. Jadi ini adalah karya-karya kami, dan ada beberapa juga dosen-dosen yang memiliki kualitas-kualitas kekaryaan yang luar biasa. Tidak hanya skalanya nasional, kembali lagi juga ada skala internasional. Oke, gitu. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman untuk prodi S3 Pendidikan Seni, meskipun masih muda Ibu, masih 2 tahun berjalan, tapi seluruh sivitas akademikanya, dosen-dosennya itu adalah semuanya expert di bidangnya Ibu, banyak sekali profesor dan
seluruh karyanya sudah banyak sekali, kemudian juga sering mengikuti pentas baik nasional maupun internasional ya Ibu, jadi sudah tidak perlu diragukan lagi. Oke, mungkin terakhir Ibu, mungkin sebelum kita tutup mungkin Ibu ada satu sepatah kata untuk teman-teman yang mungkin masih ragu untuk join di S3 Pendidikan Seni. Mungkin Ibu ada ajakan untuk teman-teman yang ada di rumah. Ya, terima kasih teman-teman muda ya, calon-calon doktor gitu ya. Yang jelas adalah saat ini Indonesia ini sangat butuh apakah ini tenaga pendidikan gitu ya, tenaga pendidik yang profesional ya, termasuk yang mungkin juga memiliki kualifikasi tidak hanya tidak hanya dalam bidang pendidikan itu sendiri, tetapi juga sebagai peneliti yang terkait dengan seni dan pendidikan seni, dan bahkan bisa menjadi konsultan. Oleh karena itu silakan teman-teman bergabung kepada S3 Pendidikan Seni yang memiliki nanti harapannya adalah sebagai bisa jadi pendidik gitu ya, sebagai pendidik profesional, bisa menjadi konsultan baik seni maupun pendidikan seni, dan juga bisa jadi peneliti seni dan pendidikan seni yang memiliki pandangan dan pendekatan multidisiplin, bahkan nanti bisa ke cross disiplin. Itu semangat bergabung teman-teman, silakan, kami siap untuk membantu teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Setio atas pesannya yang luar biasa, dan ya tak terasa teman-teman kita sudah di penghujung podcast. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Setio atas waktunya dan penjelasannya yang luar biasa mengenai S3 Pendidikan Seni. Semoga podcast hari ini bisa menambah wawasan dan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya yang penasaran tentang S3 Pendidikan Seni di UNESA. Dan akhir kata saya Fikri, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.